Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Riswanti Budi Sekarningsih selaku dosen ekonomi pembangunan. Yang terhormat kepada masyarakat Desa Gondowangi yang saya banggakan dan saya cintai. Hari ini saya akan mempresentasikan rencana pembangunan jangka menengah Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang dalam masa bakti 2022 sampai 2027. Rencana pembangunan daerah menjadi salah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari program pusat untuk menjadi bagian kecil dari terwujudnya cita-cita pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Selain itu, rencana pembangunan daerah disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga penyusunan harus dilakukan secara terpadu, terukur, serta dilaksanakan berkelanjutan. Periode pembangunan Desa Gondowangi tahun 2017 sampai 2021 sudah berakhir. Pelantikan Bapak Bambang Setiajid, Sarjana Ekonomi sebagai Kepala Desa masa jabatan 2018 sampai 2023 oleh Bupati Magelang pada tanggal 14 Oktober 2018 di lapangan Supardi Sawitan menandai dimulainya periode pembangunan Desa Gondowangi tahun 2022 sampai 2027. Kemudian kita masuk ke gambaran umum kondisi desa. Kondisi kelurahan secara demografi dalam kepadatan jumlah penduduk, Desa Gondowangi menempati urutan pertama dengan jumlah total 6.145 orang dengan ukuran rasio mencapai 98,61 pada 2019. Artinya bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Dengan begitu, penduduk perempuan yang mendominasi Desa Gondowangi. Dalam sosial ekonomi, dalam aspek kesehatan di Gondowangi tidak ada puskesmas, akan tetapi mempunyai pos kesehatan. Gondowangi juga mempunyai dokter atau mantri sebanyak 1 orang dan bidan 1 orang. Dalam aspek ekonomi, pertanian masih menjadi penopang ekonomi utama Desa Gondowangi. Lahan yang digunakan sebagai pertanian di Kecamatan Sawangan mencapai 80 hektar dengan luas panen tertinggi pada 2018 pada bulan Januari. Ini sumber dari BPS Kabupaten Magelang. Industri UMKM seperti industri pembuatan kerajinan batu di Dusun Pasean dan Penggaron, industri pandai besi di Gunung Lemah, industri tungku tanah liat di Gunung Lemah, dan serta industri makanan ringan seperti enteng-enteng jahe di Dusun Kalirejo. Desa Gondowangi juga menghasilkan tambang golongan C yang berupa pasir dan batu yang berada di sepanjang daerah aliran Sungai Pabilen. Kemudian kondisi pemerintahan desa. Jadi letak Desa Gondowangi yaitu Sawangan bagian selatan sendiri di dekat Kecamatan Muntilan. Ya, Desa Gondowangi terdiri dari 14 dusun, yaitu Penggaron Lor, Penggaron Kidul, Padurso, Payaan, Surodadi, Kali Tengah, Kalirejo, Papringan, Pelalangan, Kalangan, Pasean, Gunung Lemah Junutan, Gunung Lemah Tawang, Gejayan, dan Bedukan yang mempunyai luas sekitar 214 km persegi. Desa ini secara geografis berada di sebelah utara Sungai Pabelan yang merupakan gabungan dari Kali Jueh, Kali Tringsing, Kali Apu, serta Kali Senowo yang merupakan sungai-sungai yang berhulu di lereng barat Gunung Merapi. Serta Kali Pelutungan yang berhulu di Gunung Merbabu dan berhilir di Progowati menyatu dengan Sungai Progo. Batas utara desa ini adalah Jalan Raya Blabak Boyolali dan berbatasan dengan Desa Mangunsari. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sawangan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Bojong dan Desa Pakusari, Kecamatan Mungkit. Sedangkan sebelah selatan dibatasi oleh Sungai Pabelan yang berbatasan dengan Kecamatan Muntilan. Kalau kita melihat ya, pasti di suatu daerah ada potensi dan masalah. Saya akan merincikan potensi di Desa Gondowangi ini secara geografis berada di sebelah utara Sungai Pabelan, gabungan dari Kali Jueh tadi ya. Di sisi lain ada potensi pengembangan pariwisata di sepanjang sungai yang sudah diterapkan di Dusun Papringan. Dengan penambahan ornamen tempat wisata seperti pada umumnya, hal ini menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung, dan di samping itu warga juga berkesempatan berjualan berbagai macam makanan maupun oleh-oleh. Di Papringan juga terdapat menara Eiffel yang terbuat dari bambu seperti pada gambar seperti ini. Itu menjadi sebuah kebanggaan di Desa Gondowangi.
Kemudian yang kedua yaitu potensi pertanian. Pertanian di Desa Gondowangi itu masih sangat banyak dan lahannya itu eh, lahan yang masih aktif dan pasif itu juga masih banyak. Kemudian yang ketiga bahan galian golongan C. Di sepanjang sungai Pabelan banyak sekali bahan galian golongan C untuk kebutuhan material maupun yang lainnya. Yang keempat yaitu produk industri atau UMKM, sentra industri gerabah, dan jasa. Desa Gondowangi, saya mempunyai visi dan misi dalam mengejar ketertinggalan dari desa-desa yang lain. Saya menggunakan visi Desa Gondowangi sebagai etalase desa di Kabupaten Magelang yang modern, tertata rapi, manusiawi, dan fokus pada pembangunan manusia seutuhnya dengan kepemimpinan yang bersih, transparan, dan profesional. Dalam desa yang skopnya lebih kecil dari pemerintahan kabupaten maupun provinsi, para pemangku kebijakan harus jeli bahwa yang dibutuhkan bukanlah suatu pemberian yang bersifat material, akan tetapi kepemimpinan bersih, transparan, dan profesional lah yang akan meningkatkan kepercayaan warga kepada pemangku kebijakan. Karena sebagai pemimpin itu adalah pelayan rakyat, bukan sebagai raja desa yang harus dihormati dan menanggalkan kewajibannya seharusnya dilaksanakan. Dalam rangka mencapai visi tersebut, harus ada upaya yang dijabarkan dalam 5 misi, yaitu yang pertama mewujudkan pemerintah yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme, terbuka dan melayani warga. Yang kedua menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga, menjaminan kesehatan, jaminan pendidikan, transportasi publik yang ekonomis, serta usaha seluruh warga berkesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga menciptakan sumber daya manusia yang berketuhanan, berbudaya, gotong royong, wawasan, toleran, partisipasi, inovatif. Keempat, menata desa sesuai perubahan zaman untuk mendukung kemajuan ekonomi, keberlangsungan lingkungan, dan kehidupan sosial budaya warga. Dan yang kelima, menciptakan lingkungan yang damai dan nyaman untuk ditinggali. Kemudian saya melakukan strategi dalam pembangunan desa, yaitu yang pertama, misi mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, terbuka dan melayani warga. Yang pertama yaitu pendidikan anti korupsi. Terus yang kedua budaya jujur, yang ketiga yaitu transparansi pemerintah desa. Yang kedua, misi menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar warga, yaitu terjaminnya kesehatan, jaminan pendidikan, transportasi publik yang ekonomis, serta usaha agar seluruh warga berkesempatan yang memperoleh kehidupan yang lebih baik, yaitu meningkatkan indeks kesehatan, pasti itu. Yang kedua, kesadaran sekolah sampai jenjang SMP. Ketiga, sistem transportasi publik ramah pelajar. Kemudian misi menciptakan sumber daya manusia yang berketuhanan, gotong royong, wawasan, inovatif. Saya melakukan strategi meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Yang kedua, meningkatkan pemberdayaan sosial. Ketiga, meningkatkan pemikiran inovatif masyarakat. Keempat, misi menata desa sesuai perubahan zaman, infrastruktur yang pastinya ya. Yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan industri atau UMKM. Kedua, pengelolaan pemanfaatan sumber daya berbasis kelestarian lingkungan. Ketiga, peningkatan kualitas infrastruktur desa. Kelima, menciptakan lingkungan yang damai, nyaman untuk ditinggali. Pertama, meningkatkan penegakan hukum, pasti. Kedua, meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Ketiga, meningkatkan keamanan desa. Kemudian dalam melakukan itu tadi harus ada kebijakan yang harus pemimpin ambil, yaitu yang pertama kebijakan dan strategi pengembangan kawasan pedesaan. Kebijakan pengembangan kawasan pedesaan sebagaimana disusun untuk menumbuhkan kawasan pedesaan sesuai potensi yang ada dengan tetap mempertahankan ciri khas pedesaan. Strategi pengembangan kawasan pedesaan meliputi itu menyusun dan menetapkan kawasan pedesaan dengan basis sumber daya lokal. Yang kedua, menumbuhkan keberadaan pusat pertumbuhan pedesaan yang berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah. Yang ketiga, mengembangkan satu desa satu produk berbasis potensi dan daya dukung lokal. Kebijakan dan strategi yang lain seperti jaringan prasarana wilayah itu yang terpenting. Jadi antara pembangunan manusia maupun pembangunan fisik itu sama-sama penting.
Jadi yang pertama kebijakan yang saya ambil yaitu kebijakan pengembangan jaringan jalan utama dengan strategi seperti ini. Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan yang mendukung aktivitas warga sehari-hari. Kemudian yang kedua, pengembangan sistem jaringan jalan yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah. Kemudian kebijakan pengembangan jaringan listrik untuk menyebarkan jaringan listrik ke seluruh pelosok desa. Kemudian yang ketiga, kebijakan dan strategi pengembangan kawasan rawan bencana alam. Jadi seperti pencegahan dan penanganan kawasan rawan banjir, bencana erupsi, dan banjir lahar dingin Gunung Merapi. Kemudian program pembangunan desa. Program pembangunan desa Anggodowangi dalam kurun waktu 6 tahun yang akan datang kami bagi dalam 5 bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang penanggulangan bencana keadaan darurat mendesak desa. Adapun program kegiatan pada masing-masing yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa seperti perencanaan, yaitu program prioritas saya, perencanaan pembangunan diarahkan pada persentase kesepakatan musrembang yang masuk RKPD. Yang kedua, program perencanaan pembangunan pemerintah sosial budaya diarahkan pada peningkatan cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan sosial dan budaya. Yang kedua yaitu kepegawaian pendidikan pelatihan seperti informasi pengadaan pegawai diarahkan peningkatan kelengkapan dokumen kepegawaian dan yang lainnya. Kemudian dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa, yaitu yang pertama saya concern pada sektor pendidikan, yaitu diarahkan untuk menurunkan angka putus sekolah dengan menerapkan pendidikan karakter serta sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu pekerjaan umum dan penataan ruang. Yang pertama, program peningkatan akses kualitas jalan diarahkan pada cakupan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan. Yang kedua yaitu program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Kemudian yang ketiga yaitu bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, ini program pemberdayaan diarahkan pada fasilitas pasar desa, fasilitas BUMDes, dan untuk pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat. Kemudian yang kedua, program pembinaan pemerintah dan kelembagaan desa diarahkan pada pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa seperti LPM, Karang Taruna, PKK, RT RW, Posyandu yang berprestasi dan pemuktahiran data desa kelurahan. Ketiga, program perencanaan keuangan aset desa. Keempat, program pemberdayaan perempuan. Kelima, pemberdayaan sosial diarahkan pada kesejahteraan sosial fakir miskin yang diberdayakan dan fakir miskin yang divalidasi. Keempat, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Itu saya concern pada konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim. Kedua, pelayanan kesehatan untuk emergensi sewaktu-waktu ketika ada hal yang darurat mungkin nanti yang dibutuhkan. Kemudian pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penanggulangan kebakaran diarahkan layanan pemadam, dan program penanggulangan bencana diarahkan pada pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan keselamatan dan evakuasi, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pelayanan informasi rawan bencana. Yang terakhir yaitu sektor yang terpenting, perhubungan. Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengembangan jaringan prasarana angkutan jalan diarahkan pada ketersediaan prasarana angkutan jalan. Yang kedua, program peningkatan pengamanan dan keselamatan lalu lintas diarahkan pada ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan, pendukung dan pengaman dan keselamatan lalu lintas, serta masyarakat sadar keselamatan berlalu lintas. Yang ketiga yaitu program peningkatan pelayanan angkutan diarahkan pada layanan uji kendaraan bermotor wajib uji. Kemudian penanganan pasca COVID-19 di desa. Saya mencari informasi dari Kominfo karena di desa itu skopnya terlalu kecil, biasanya mengikuti pemerintah pusat dalam sektor-sektor kebijakan COVID-19 ini, yaitu saya ambil dari
Kominfo. Yang pertama, beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai pola hidup guna mencegah penularan COVID-19. Sistem kesehatan dapat mendeteksi atau menguji, mengisolasi, menangani setiap kasus dan melacak setiap kontak. Sekolah, tempat kerja, perbelanjaan, dan fasilitas umum lainnya menerapkan protokol kesehatan secara konsisten. Yang keempat, pengurangan PSBB bersifat dinamis dan sangat ditentukan oleh perkembangan kriteria yang dipantau dan dievaluasi melalui dashboard nasional menuju normal baru di COVID Bappenas Go ID. Resiko penularan wabah telah diminimalkan tempat rentan. Masyarakat sepenuhnya dididik, dilibatkan, dan diberdayakan untuk hidup menuju normal baru. Itu tadi paparan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.